Nah, kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak, mau coba Pak? Nah, bismillah. Plus artinya Pak ya? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya yakin semuanya hafal ya, cuma malu-malu sama tidak ada. Baik, saya coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan yang engkau berikan oleh rahmat, bukan orang yang durhaka atau yang sesat. Sadaqallahu adzim. Masya Allah, barakallah. Mau yang mana, Ustaz? Mau judul yang mana nih hadiahnya? Ya, ini ya. Nah, buku ini insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau membahas tentang Al-Fatihah, kayak waktu nggak cukup Pak ya malam ini ya. Tapi di buku ini sudah saya bahas, ada 100 lebih kesalahan dalam surah Al-Fatihah, kesalahan umum. Plus bagaimana cara memperbaikinya. Sudah saya tuliskan dalam buku ini. Nih. Ya, sama-sama. Nah, dan insya Allah juga malam ini juga kita disponsor ini Pak, ada sponsor. Mas ini Mas, satu lagi Mas sponsor Mas dari Ustadz Bowo. Betul Pak. Oh mau dipoto, mana ya foto? Oh, Nah, ini tadi ini sponsornya dari Ustadz Bowo. Di Ustadz Bowo ini Bapak Ibu pembina umroh di Gemat Tolbiah. Nah, itu yang ini itu semua Ustadz Bowo ya. Door prize semua ini ya. Insya Allah malam ini banyak door prize ini ya. Ada voucher umroh sebesar 2 juta rupiah. Nah, dan voucher ini juga bisa diwariskan Pak, berlaku seumur hidup. Insya Allah ya, yang beli buku juga malam ini, Insya Allah, karena sedikit saya bawa buku sih sebenarnya cuma berapa, saya tinggal 30, tinggal berapa tadi ya, dapat juga voucher yang dikasih oleh Gemat Tolbiah. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjutkan ya, karena kita mengingat waktu, kita akan lanjutkan dulu. Baik Bapak Ibu, Al-Quran itu merupakan surat kebahagiaan. Semakin kita mengikatkan hati kita dengan Al-Quran, maka kata para ulama, kapan kamu pengen bahagia dan dunia dan akhirat, maka terikatkan hatimu dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung bagaimana kita kedekatan kita kepada Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membacanya, mentadaburinya, ya, mengamalkannya, itu yang paling penting. Nah, kalau nggak bisa semua itu, bisa juga memfasilitasi orang yang pengen menjadi hafal Al-Quran. Kata Allah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran aku turunkan kepadamu tidak membuat untuk dirimu susah, kan akan membuat dirimu bahagia. Ya Allah mengatakan Al-Quran ini adalah surat kebahagiaan. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan semakin bahagia. Nah, malam hari ini kita sama-sama, mudah-mudahan kita duduk di sini, Allah catat sebagai kita pengen sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Quran. Baik, malam hari ini insya Allah kita akan membahas
tentang Al-Quran yang Masya Allah utamanya sangat luar biasa sekali, sangat agung sekali kitabnya. Insya Allah kita akan bahas malam hari ini, yaitu surat Al-Fatihah. Saking agungnya surat Al-Fatihah ini, Bu, surat Al-Fatihah ini dipisahkan oleh Allah menurunkannya antara Al-Quran dengan Al-Fatihah. Bahkan ya, antara malaikat yang menurunkan Al-Quran biasanya dengan Al-Fatihah pun dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika Rasulullah, akan kata Rasulullah juga, utitu sab'an minal masani wal Qur'anul azim. Sebenarnya Al-Quran aku telah diturunkan ya kepadamu ya Muhammad, Al-Quran, Al-Fatihah dan Al-Quran Al-Karim. Jadi menunjukkan hadis ini bahwasanya Al-Fatihah dan Al-Quran itu dipisahkan. Dan kita juga mendapatkan keutamaan sebenarnya dua, Al-Fatihah dan Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah SAW lagi duduk, lagi santai, tiba-tiba terdengarlah suara, suara dari langit. Terdengar dari suara dari langit, Absir bin Nur ini, tahuma, lam tahuma, Nabi qablaka. Datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah kamu apakah suara yang keras tadi? Kata Rasulullah, tidak tahulah ya Jibril. Kata Jibril, itu adalah suara malaikat yang turun ke bumi, pintu langit terbuka, yang sebelumnya tidak pernah turun ke bumi. Malaikat ini hanya hari ini saja, hanya untuk menurunkan surat Al-Fatihah kepadamu. Nah, jadi berbahagialah kamu Muhammad, kamu diberikan dua cahaya oleh Allah SWT, Fatihatul Kitab dan Suratul Baqarah, dua surat Al-Baqarah terakhir, dua surat terakhir surat Al-Baqarah. Masya Allah, itu menunjukkan saking agungnya Pak, saking agungnya surat Al-Fatihah itu ya, bahkan tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya, dan tidak ada yang menyerupai ya di Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan bahas Pak ya, sama-sama kita akan bahas tentang kapan sih Al-Fatihah ini bisa menjadi penyelamat hidup kita. Nah, tadi pertama kita harus memperbaiki bacaannya dulu Pak ya, memperbaiki bacaannya. Insya Allah bacaannya untuk lebih detailnya Bapak bisa nanti bisa baca di buku itu insya Allah. Dan untuk tadaburnya insya Allah kita akan malam hari ini Pak ya, kita akan tadabur, sama-sama belajar tadaburnya tentang surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk mengamalkannya Pak. Jadi ilmu itu yang lebih penting itu bukan ketika kita belajarnya, tetapi ketika kita mengamalkannya. Baik Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke basmalah, ini saya akan membahas sedikit tentang hilap Pak ya. Hilap, kita akan bahas sedikit tentang basmalah dong. Pertama kita akan membahas tentang hilap. Kita akan bahas langsung basmalah ya. Tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu bismillah, kita basmalah aja Pak ya. Basmalah. Basmalah hilapnya yang pertama bukan merupakan surat, bukan merupakan ayat ya, bukan merupakan ayat pada surat Al-Fatihah. Ini pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ulama. Al-Malikiyah, Hanabiyah, ya itu semuanya Al-Malikiyah ya. Malikiyah ya, Hanabilah ya. Itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan merupakan surat, bukan merupakan ayat pada surat Al-Fatihah. Yang kedua, pendapat yang kedua, Imam Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya basmalah ini, basmalah
ya, merupakan ayat pada semua surat. Nah, awal surat itu semuanya basmalah itu termasuk ayat pertama pada semua pada surat Al-Qur'an. Ini Imam Ibnu Mubarak. Yang ketiga, ilapnya itu adalah Al-Fatihah, basmalah merupakan ayat pada surat Al-Fatihah. Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Nah, tetapi kita sebenarnya dalam baca basmalah itu ada dua metode. Ada dua metode, Pak ya. Metode pertama itu dua metode pembacaan basmalah dalam Al-Qur'an. Basmalah dalam Al-Qur'an. Metode yang pertama itu ya, semua jumhur ulama ya sepakat. Jumhur ulama sepakat bahwasanya di surat An-Naml ayat 30, An-Naml ayat ke-30 bunyinya innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat ini semua ulama, jumhur ulama sepakat ini merupakan ayat. Jumhur ulama sepakat. Ini merupakan ayat ya, bismillah ini merupakan ayat di surat An-Naml ini. Tidak ada hilaf. Nah, kita malam ini akan berfokus ke sini, Pak. Metode yang kedua ini. Nah, metode kedua ini kalau kita berbicara tentang katakan pada surat Al-Fatihah ya, basmalah itu kapan? Basmalah kapan menjadi ayat pada surat Al-Qur'an? Nah, ada surat Al-Qur'an. Khususnya kita malam ini surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nah, ini kita akan bahas surat Al-Fatihah. Nah, ketika di surat basmalah ini surat Al-Fatihah, Pak, ini jumhur ulama sepakat pendapat yang pertama itu dia bukan merupakan ayat pada surat Al-Fatihah. Bukan merupakan ayat. Jadi gimana? Kan dia kan 7 ayat nih. Ibu ya, Al-Fatihah 7 ayat. Kalau basmalah nggak masuk kan jadinya 6 ayat, Ustaz. Jadi ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6-nya, Bu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7-nya. Kalau dia pakai metode yang ini, Pak ya. Metode khilaf ini, metode jumhur ulama. Nah, kalau ini kita pakai, kalau Ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ayat di setiap surat Al-Qur'an. Ya, basmalah itu merupakan ayat. Itu pendapat Ibnu Mubarak. Dan yang ketiga itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, itu wajib baca basmalah ketika Al-Fatihah karena dia termasuk bagian dari ayat. Nah, wallahu alam mana yang lebih rojinya itu tergantung keyakinan kita. Bapak Ibu pengen memilih yang mana, boleh semua. Ya, yang nggak boleh ketika kita tidak sholat. Nah, itu nggak boleh, Pak ya. Kalau ibu kata saya yakin ini, jadi saya membaca basmalah itu katakan di dalam hati saja. Itu sunnah sebenarnya, Pak. Sebenarnya di pembahasannya lebih detail itu, Pak. Di yang 10 qiraat 20 riwayat tadi. Imam mana sih baca basmalah? Imam mana yang tidak baca basmalah? Salah satunya contohnya Imam Nafi. Imam Nafi itu sama seperti ini, Pak. Dia tidak membaca basmalah karena basmalah itu
bukan merupakan dari ayat Al-Fatihah, Imam Nafi'nya. Nah ini dulu kita harus clearkan Pak ya. Jadi mangga kalau kita mendengar katakan imam membaca ada basmalahnya, dikencangkan, dijaharkan, ada disirkan, boleh semua Pak ya, boleh semua karena ada dasarnya semua. Nah kalau Imam Syafi'i memang harus didengarkan semua Pak. Bahkan Imam Syafi'i sebagian ya Pak, kalau kita masbuk itu ya, kita lagi masbuk sholat nih. Katakan imam sudah membaca inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Kita baru masuk nih Pak. Sudah kita masuk Allahu Akbar. Nah, inna sanayaka huwal abtar. Nah, kalau kita makmum yang masbuk sudah membaca 3 ayat, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, itu dihitung kita satu rakaat. Kalau belum sampai 3 ayat itu, kita tidak dihitung, harus naik lagi Pak ketika imam sudah salam. Itu sebagian dari pendapat Imam Syafi'i. Nah ya kalau Imam Maliki kan ketika kita Allahu Akbar sebelum orang itu bangkit dari rukuk pun kita sudah dapat 1 rakaat. Insyaallah kita lanjut dulu Pak ya. Ini tentang basmalah. Ini penting sekali, harus kita clearkan dulu surah Al-Fatihah ini di sini. Selanjutnya kita akan membahas lagi. Ini dalam kitab Imam Al-Qurtubi Pak ya. Kita akan membahas lagi nama-nama lain surah Al-Fatihah. Nama-nama lain Sekarang kita masuk ke nama lain surah Al-Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah. Pertama, namanya itu Pak As-Solah. 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 Nah, kenapa disebut As-Solah? Karena sholat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Ya, Ibu katakan Bapak pengen di tahajud dibaca Alif Lam Mim sampai minal jinnati wan nas. Berpikirannya pengen baik pahala ini, karena 1 huruf saja dapat 10 kebaikan. Saya pengen baik pahala dibaca Alif Lam Mim sampai Anas Pak di sholat tahajudnya. Kira-kira sholat tahajudnya sah atau tidak Pak? Tidak. Nah, tapi ketika kita cuma membaca Al-Fatihah katakan, belum bisa surat-surat yang lain, sholat kita menjadi sah. Apalagi kalau kita di perjalanan, ya kita cukup membaca Al-Fatihah saja udah sah sholat kita. Makanya dia disebut As-Solah, nama lain dari Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu ada namanya As-Solah. Kedua juga Pak, nah ini kita bahas sedikit Pak ya, bagaimana Rasulullah itu membaca surah Al-Fatihah Pak. Suatu ketika yang Ummul Mukminin Aisyah ditanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah itu membaca surah Al-Fatihah? Ya, kata Ummul Mukminin, Rasulullah membaca surah Al-Fatihah itu bagaikan seperti mentadaburinya. Artinya apa? Ketika ayat demi ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi Rasulullah tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau di riwayat ini Pak ya. Nah, jadi Rasulullah itu membacanya per ayat. Kenapa seperti itu? Karena kita ketika kita sholat nih Pak, kita lagi berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi berdialog. Qasamtu sholat baini wa baina nisfaini abadi. Kata Rasulullah bahwasanya surah Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2, bagian hambaku dan bagian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lagi sholat itu kita lagi berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamadani abadi, hambaku telah memujiku.
Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Allah Ta'ala, Allah menjawab kita lagi Pak. Hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Allah membahas lagi, membalas kita lagi. Hambaku telah mengagungkanku. Nah, nanti insya Allah kita ayat demi per ayat nanti saya akan kupas tuntaskan insya Allah Pak ya. Ketika kita membaca itu apa sih maksudnya Allah itu membahas bagaimana dan apa keutamanya. Dan insya Allah kita akan pelan-pelan langsung masuk ke surat Al-Fatihah. Tetapi saya akan clearkan dulu nama-nama yang penting pada surat Al-Fatihah ini. Yang pertama itu as-sholah. Kenapa disebut as-sholah? Karena sholat tidak sah kalau tanpa surat Al-Fatihah. Kedua, nama itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia sebagai pembuka pada Al-Quran. Pada Al-Quran itu, mau Al-Quran apapun, mau riwayat apapun, yang pertama kita buka pasti Al-Fatihah pada setiap Al-Quran. Selanjutnya apa lagi namanya? Nah, kita ambil yang penting-penting, yaitu Umul Kitab. Umul Kitab. Umul Kitab. Nah, kenapa disebut Umul Kitab? Karena Al-Fatihah ini Fatihah ringkasan. Jadi Al-Quran 30 juz itu ketika diringkas Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah menyeluruh semua. Ya, ringkasan surah Al-Quran. Karena Imam Ibnu Qayyim menyampaikan Pak, Imam Ibnu Qayyim itu menulis buku ya, utama surah Al-Fatihah ini. Karena kenapa disebut Umul Kitab? Karena sepertiga, tapi sebelum saya masuk ke sini, Pak, Allah menurunkan Al-Quran itu, menurunkan kitab berapa banyak Pak? Menurunkan kitab. Kita tematik aja Pak ya, kita santai saja Ibu, kita sama-sama belajar. Boleh kalau mau jawab juga nggak apa-apa Pak, santai saja. Berapa banyak Allah menurunkan kitab Pak? Dapat hadiah voucher ya, berapa banyak Bu? 4, Masya Allah, betul tapi belum tepat. Jadi kita insya Allah akan belajar bagaimana harus betul dan tepat juga ya. Jadi Allah menurunkan kitab itu ada 104 kitab. Tapi dia berupa sunduk-sunduk, suhuf ya. Allah menurunkan kitab sebanyak 104 kitab. Kita merujuk bareng-bareng Ibu ya. Ibu, yang 4 kitab ini apa saja Bu? Yang pertama, saya udah tanya Bu. Pertama itu diturunkan oleh Allah Taurat, Masya Allah. Taurat ke Nabi siapa Bu? Nabi Musa, Masya Allah. Lanjut setelah itu Zabur ke Nabi siapa? Daud. Oke, Masya Allah. Selanjutnya Nabi siapa lagi Bu? Isa. Ya, Injil dulu Bu ya. Injil Isa. Oke. Yang keempat Al-Quran. 4 itu Al-Quran. Karena Al-Quran ini penyempurna Pak. Penyempurna kitab terdahulu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang sering kita kenal Pak ya. Kita sudah tahu semua. Kitab diturunkan oleh Allah itu ada 4. Nah, yang 100-nya apa? Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Di sini Bu, yang pertama. Oke, tapi sebelumnya Ibu, kalau Allah menurunkan Nabi itu berapa banyak Bu? 25 yang wajib? Ya, itu wajib diketahui. Tapi tidak wajib diketahui ada 124.000. Di riwayat lain dikatakan 120.000. Allah menurunkan Nabi. Kalau Rasul ada berapa Bu? Rasul itu Allah turunkan sebanyak 315 Rasul. 315 Rasul. Kalau malaikat
tak terhingga Pak, nggak ada yang bisa menghitung malaikat. Makanya ketika di majelis seperti ini kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan turunkan di mana perkumpulan ada bacaan, kata di sana ada bacaan Al-Quran, maka Allah akan turunkan malaikat rahmat. Salah satu malaikat rahmat itu memberikan ketenangan kepada kita dan mengabulkan doa-doa kita. Dia berdoa kepada Allah, baikkan malaikat mendoakan kita Pak. Ya, jadi malaikat itu tidak terhingga. Mama ya'lamu junuda rabbika illahu, kata Allah. Yang tahu jumlah malaikat itu hanya Allah Ta'ala. Nah itu ya, kita akan bahas tadi 104 Bu ya. Kitab yang 4 itu yang sudah sering kita dengar, ada 4. Yang 50-nya ini langsung diturunkan ke Nabi Syed. Nah, Nabi Syed ini belum pernah dengar kan Bu ya? Nabi Syed ini dia Nabi sebelum diturunkan Nabi Idris. Riwayat lainnya ada mengatakan anaknya Nabi Adam. Nabi Syed. Nah, diturunkan 50 suhud pada Nabi Syed. Nah, baru selanjutnya 30 suhudnya diturunkan kepada Nabi Allah Idris. Nah, selanjutnya 10 lagi diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. 10-nya lagi diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Ini lain di Taurat Bu ya, nggak termasuk Taurat ini Bu. Nah, makanya kata ulama dia mengatakan kalau kitab-kitab ini, semua kitab ini ya, katakan yang 100 suhuf ini digabung, katakan Injil, digabung juga ya Taurat, Zabur itu digabung, maka akan merupakan ringkasan dari Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Masya Allah banget ya, penyempurna. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim ya, Al-Fatihah Al-Quran, yang Al-Quran ini ketika diringkas di surat Al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena sepertiga Al-Quran itu membahas tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah ya, uluhiyah, ya, asma wa sifat. Ini di Al-Fatihah ya, ini dibahas sepertiganya. Sepertiganya lagi itu membahas tentang ibadah. Nah, sepertiga lagi di Al-Fatihah itu membahas tentang akhlak. Nah, ini ada semua di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah membahas tentang tauhid itu di pada alhamdulillahirabbil alamin. Itu tauhid rububiyah, Rabb. Bahwasanya kita ini tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Rabb, rububiyah, ya. Kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ya, ini uluhiyah di ayat yang kedua dan yang ketiganya. Nah, ini ayat 1 sampai kalau kita pakai yang Imam Syafi'i 1 sampai 4 ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu membahas tentang tauhid. Tentang ibadahnya kapan Ustaz? Ibadahnya sepertiganya di surat apa? Di ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Itu tentang ibadah. Tentang akhlak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu di sana, ya. Nah, jadi kenapa dibilang umul kitab? Karena Al-Fatihah itu mencakup semua isi dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya apa lagi? Nama-nama yang penting dalam surah Al-Fatihah itu, dia itu bisa juga disebut namanya Asifah. Asifah Bu. Karena dia bisa mengobati. Dari dalam hadis sahih, ya, suatu ketika sahabat lagi pulang perang, Said Al-Qudri, ya, lagi pulang perang, lagi kelaparan Bu, ya, lagi kelaparan karena pulang perang, menang sahabat, tapi ketika itu dia sudah kalah, dia sudah pulang, makannya sudah habis semua, makanan dan minumnya habis semua. Nah, itu dia pengen mampir di suatu desa. Nah, di suatu desa itu ketika mampir, orang-orang desa itu nggak mau memberikan kepada sahabat ini, padahal sahabat Rasul Bu, ya. Nah, para sahabat setelah itu mau pergi lagi ke kampung sebelah, mencari lagi bantuan. Tetapi masyarakat itu melihat bahwasanya pada rombongan sahabat ini seperti bisa mengobati
kepala sukunya. Ternyata kepala suku di kampung yang tadi Bu, dia sangat kalajengking, nggak bisa bergerak sama sekali. Nah setelah itu dia mau nyusul, ya bertanya pada sahabat, sudikah engkau mengobati pimpinan kami? Dia di sana kepala kalajengking seperti ini. Dan para sahabat ini sebenarnya sudah agak kecewa Pak. Tadi kita minta makan, minta minum, tetapi tidak diberi. Tiba-tiba minta tolong, minta diobati kepala sukunya. Tapi para sahabat juga setelah itu memberikan memberikan syarat. Kita sudi mengobati pimpinanmu asalkan kamu ketika sembuh mau memberikan kambing atau domba. Di riwayat ini tidak dijelaskan berapa banyaknya. Nah, dengan izin Allah, ya, salah satu dari sahabat itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu ditiupkan kepada kalajengking itu, kepada kepala sukunya. Alhamdulillah sehat, Pak, sehat, dan dia benar-benar ditepati janjinya memberikan kambing atau dombanya. Setelah itu para sahabat pulang bercerita kepada Rasulullah SAW, bahasanya kejadian seperti ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah minta bagian kambing itu, silakan ambil bagianmu dan tolong kasih bagianku, begitu kata Rasulullah, redaksinya kurang lebihnya Bu ya. Nah, artinya apa? Rasulullah mengiyakan bahwasanya surah Al-Fatihah ini termasuk surah As-Shifaa. Maka Ibnu Qayyim itu Bu yang menyampaikan kulun da'in ibn da'wah. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, setiap penyakit itu ada obatnya, dan aku mengobati diriku hanya dengan Al-Fatihah. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu setiap sakit apapun dia membaca surah Al-Fatihah. Gitu Bu ya, makanya disebut As-Shifaa. Nah selain As-Shifaa itu dia juga disebut dengan sab'an minal masani. Sab'an minal masani. Sab'an minal masani itu apa? 7 ayat yang berulang. Nah, Al-Fatihah itu disebut juga namanya 7 ayat berulang. Karena kenapa Pak? Kita setiap hari itu minimal baca Al-Fatihah itu 17 kali. Ya, itu berulang terus Al-Fatihah. Dan kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Fatihah itu. Kayaknya salahnya dia disebut dengan sab'am minal masani. Ya, ini nama-nama lain surah Al-Fatihah. Sebenarnya dalam kitab Imam Al-Qurtubi disebutkan 15 nama. Kita ambil yang penting-pentingnya saja Bu ya. Oh, masih catat ya. Kita akan masuk ke itu Bu ya. Kita akan ayat demi ayat kita akan bahas. Nggak ada yang itu ya, yang bisa melekat. Baik ya, kita akan masuk. Biar nanti kita banyak pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan biar kita lebih hidup ya. Kita akan membahas dulu tentang ayat demi ayatnya Pak. Nanti ketika kita sudah bahas baru ketahuan nanti kapan Allah bisa menyelamatkan hidup kita itu dengan surah Al-Fatihah ini. Pertama itu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Di Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam di sini menunjukkan lil istiqrar. Maksudnya apa? Lil istiqrar ini? Lil istiqrar. Nah, ini lil istiqrar ini maksudnya mencakup semua pujian. Semua pujian. Alif lam ini menunjukkan mencakup semua pujian. Semua pujian. Setelah itu jadi alhamdu.
Alhamdu. Alhamdu ini pujian yang disertai kecintaan. Kecintaan. Berbeda Pak dengan al-madah. Al-madah, al-madah itu bisa jadi kita mencintai, kita memuji tanpa mencintai. Banyak kan Pak kita mencantik, katakan ya orang-orang hebat lah katakannya. Kita memujinya, wah hebat sekali ya, bisa ini seperti, bisa itu, bisa seperti itu, tapi kita tidak mencintainya. Nah, makanya pelajaran dari sini, hendaknya ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita memuji Allah, ketika memuji Allah disertai rasa cinta. Rasa cinta. Cinta. Insya Allah Pak, kita akan ketika kita sedang memuji Allah itu ya dengan rasa cinta, insya Allah akan lebih nikmat Pak. Karena secara hakikat hanya satu-satunya Allah yang wajib kita puji, ya secara hakikat ya, hanya satu-satunya Allah yang wajib kita puji secara hakikat, Karena Pak, kalau ada orang mengatakan memuji orang, ini orang hebat, orang pintar dan sebagainya, itu cuma sementara saja. Tetapi kalau kita Allah, itu selamanya, secara hakikat. Ya, bahkan sisi pujian itu, sisi pujian kepada Allah, ada pujian kepada Allah, ada dua Pak, ada tiga. Pertama itu kita memuji Allah itu dengan nama-namanya. Yang kedua dengan sifatnya. Ketiga dengan perbuatannya. Nah, perbuatan ada dua Pak. Ada namanya tuh ya Al-Fadl. Nah, Al-Fadl ini ya di sini ya. Al-Fadl, maaf ini sambung di sini Pak ya. Al-Fadl ini merupakan Allah memberikan nikmat dengan rahmatnya. Yang kedua, ada namanya Al-Adl. Allah menghukum dengan keadilannya. Jadi Pak, al-istiqrar ketika alif lam ini merupakan mencakup semua pujian kita. Jadi Allah itu semua pujian kita tercakup pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika alhamdulillah pujian yang disertai dengan kecintaan. Berbeda dengan al-madah. Al-madah itu bisa jadi kita memuji seseorang itu tanpa mencintai. Nah, pelajarannya harus kita ambil ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan rasa cinta. Dan sisi pujian itu Pak, ya ada tiga ini, nama-nama Allah, ya sifat-sifat Allah, perbuatannya. Dan terkadang, mohon maaf ini kita itu terfokus di sini. Ya, kita itu terfokus dengan nikmatnya Allah saja. Kita jarang Pak mensyukuri, katakan dengan Allah menghukum kita dengan keadilannya. Jadi ketika kita katakan ya berbuat dosa, tiba-tiba dihukum oleh Allah.
Ya, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, dan itu bukan merupakan hukuman juga, tetapi itu merupakan keadilan Allah, bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jarang kita syukuri. Seharusnya apapun yang terjadi, ya, ya baik. Ya, sedikit lagi ya, siap. Itu memberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Jadi kita harus fokus, ya, fokus. Ketika kita jangan fokus kepada rahmat Allah saja. Jadi ketika Allah menghukum kita dengan keadilannya, katakan kita mendapatkan musibah apapun itu, ya, kita harus ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal, ya. Semuanya itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini alhamdulillah ya, sedikit lagi aja. Selanjutnya kita masuk dulu alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu ar-rahmanir-rahim. Tapi kita temanya ini malam ini itu ya. Apa namanya? Selamatkan apa? Tadi sebenarnya oke, punten. Ana itu kan sedikit lagi aja. Karena ini penting. Sebenarnya sudah ketika dari ayat kedua sampai ayat ke-7 setelah dibahas, nanti akan ketemu nanti. Apa namanya, kapan Allah itu bisa menyelamatkan hidup kita. Kapan Allah bisa menolong hidup kita. Ya, kita lanjutkan dulu Ar-Rahman. Cukup ini ya, terakhir ya ini mungkin ya, Ar-Rahman. Nanti baru kita. Ar-Rahman, ketika ditafsirkan, Ar-Rahman ini adalah Allah menunjukkan maha besarnya, maha besar dan luas rahmat Allah. Rahmat Allah. Ar-Rahim ini Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya. Pada hambanya. Tapi di sini tadi belum selesai. Sedikit lagi ini sebenarnya, Pak. Tapi bentar ya. Sedikit lagi. Ini sedikit aja, satu ayat ini aja Pak ya. Nanti baru kita langsung masuk ke tema. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah itu, ya, memuji Allah dengan segala pujian. Dengan segala pujian. Nah, ini alamin, ya, Rabbil alamin. Segala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sekalian alam. Maksudnya makhluk. Rob di sini ya menunjukkan pencipta dan pemilik pengurus. Jadi secara umum Allah mengurus apa? Jadi segala sesuatu makhluk yang ada di bumi ya, semuanya, baik hewan, baik itu binatang, hewan maupun pohon-pohon dan semuanya yang ada di bumi ini, Allah semua urus, bukan kita saja, bukan manusia saja. Jadi menurut di sini Rob, ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, lillahi ma fis samawati wal ard, apapun yang di langit dan bumi ini, maka semua itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin di sini aja inti untuk kita. Pertama, kita akan masuk lagi ke tema yang itu nanti kapan-kapan insya Allah, memang agak panjang nih Pak. Kalau kita mentafsir ini sebenarnya udah masuk dalam tafsir dan memang butuh kefokusan juga, mungkin udah malam ya. Jadi kita masuk, selamatkan hidupmu dengan Al-Fatihah. Pertama tadi, kapan Al-Fatihah itu menjadi penyelamat dalam hidup kita? Ya, pertama ketika kita sudah bisa memperbaiki dulu surah Al-Fatihahnya.
Nah, memperbaiki surat Al-Fatihah. Nah, tadi kan sudah, yang penting itu surat Al-Fatihah itu yang paling penting. Yang pertama kita baca ini Pak ya. Biar pertama kita harus perbaiki dulu surat Al-Fatihahnya. Tadi sudah perbaiki, sudah itu mentadaburinya. Yang mentadaburinya. Ketiga, mengamalkannya. Itu yang paling penting, Pak. Kapan Al-Fatihah itu bisa menjadi penyelamat hidup kita? Pertama kita memperbaiki surah Al-Fatihahnya, ya, perbaiki tajwidnya. Dan kedua, kita mentadaburinya. Yang mentadaburinya tadi sebenarnya ini dikupas banget sebenarnya, ya. Tapi mudah-mudahan di lain waktu biar ada waktu kesempatan lain lagi ya. Dan yang ketiga kita mengamalkannya. Mengamalkan surah Al-Fatihah itu. Bagaimana mengamalkannya? Karena ini Pak, ada 5 perkara di dalam Al-Fatihah. 5 perkara. 5 perkara di surah Al-Fatihah itu. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita disuruh oleh Allah memuji Allah. Memuji Allah. Kita yang pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Kita disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kita disuruh menyanjung Allah. Menyanjung Allah. Ketiga, kita disuruh mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Nah, setelah kita mengagungkan Allah, setelah kita memuji Allah, seterusnya kita lagi menyanjung Allah. Setelah itu kita mengagungkan Allah. Seterusnya kita juga disuruh oleh Allah SWT yang keempat itu, ya, perkara dalam surah Al-Fatihah itu, kita disuruh beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ada Allah. Dan yang kelima, ya, kita baru berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hambaku telah memuji kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumiddin. Allah, hambaku telah mengagungkanku. Dan yang keempat kata Allah beribadah itu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah maksudnya, dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Karena kenapa? Antara pertolongan ya dan ibadah ini mana yang lebih utama? Semuanya sebenarnya bagus semua, tetapi para ulama menyampaikan yang pertama kita itu minta dulu beribadah dulu untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita ditolong oleh Allah itu kita harus beribadah dulu. Kuncinya seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa kita minta tolong ke Allah agar bisa beribadah kepada Allah. Kuncinya seperti karena kita harus ikhlas semua menjalankan dua-dua ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah itu kita harus ikhlas, ya, minta tolong kepada Allah itu kita harus ikhlas. Karena ya pertolongan itu merupakan tujuan. Ibadah itu tujuan kita kepada Allah SWT. Pertolongan itu hanya wasilah Allah kepada kita. Nah, kata Ibnu Taimiyah seperti itu ya. Jadi ibadah itu adalah tujuan, pertolongan itu adalah wasilah Allah SWT kepada kita. Nah, jadi kalau lanjutnya ketika kita sudah beribadah, baru kita berdoa kepada Allah SWT. Berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah, yaitu jalannya orang-orang yang lurus. Siapa jalan-jalannya orang-orang yang lurus? Jalan-jalan orang yang lurus itu Allah sampaikan adalah para nabi. Setelah itu para siddiqin. Ya, siapa siddiqin ini? Siddiqin itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang teguh.
Suatu ketika Rasulullah itu di istilah Isra Mi'raj itu masya Allah sekali. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita betapa kuatnya iman seorang pembantu pada di zaman Fir'aun. Di zaman Fir'aun ketika Rasulullah lagi Isra Mi'raj, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini bau apa? Karena Rasulullah mencium bau wangi yang sangat wangi sekali. Apa kata malaikat? Ini baunya Maisito. Maisito itu sebenarnya bukan nama orang, Pak. Maisito itu adalah tukang sisir anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Suatu ketika beliau ini lagi tukang sisir Maisito tadi lagi menyisiri anaknya. Nah, ketika itu sisir itu jatuh, Pak. Jatuh. Dan dia langsung secara natural menyebutkan Bismillah. Dan anak Firaun ini tadi, apa yang kamu sebutkan tadi? Itu adalah abiku maksudnya. Karena Firaun mengakui dirinya adalah Tuhan. Katanya bukan. Itu adalah Tuhanku dan Tuhan abimu, Tuhan ayahmu. Dan anaknya itu, Pak, dia melaporkan kejadian ini kepada Firaun. Ya Roh, ketika dilaporkan, silakan kata Maisito. Dan langsung dipanggil Maisito. Ketika dipanggil, Maisito, kamu tadi mengatakan ada Tuhan lagi selain diriku. Iya, adalah Rob, kata Maisito. Adalah Rob. Rob itu Robku dan Robmu juga. Sampaikan seperti itu. Dan saat itu juga Fir'aun marah besar, Pak. Marah besar, diambilkannya kuali yang besar. Saking besarnya kuali itu, Ibu. Kuali itu bisa muat satu sapi. Setelah itu dihidupkannya api yang besar. Kuali itu ditaruhnya dan dimasukkan minyak. Ini Masya Allah, Pak, sebenarnya kalau kita mendengar keteguhan iman, para siddiqin ini, contohnya Maisito ini menjadi bahkan inspirasinya Rasulullah, ketika itu langsung dilemparkan, sengaja Pak, Fir'aun ini melemparkan anak yang pertama. Ketika dilemparkan anak yang pertama, coba bayangkan Pak, Ibu itu bagaimana kalau itu keadaan itu anak kita atau cucu kita, betapa sakitnya. Tapi memang Fir'aun sengaja biar Maisito ini berubah. Di tengah perjalanan biar bisa berubah. Dilemparkanlah anak yang pertama di dalam kuali itu, dan saking panas si kuali itu, Bu, sampai kelihatan tulangnya. Tapi tetap, Maisito kamu berubah? Lah, Maisito mengatakan. Dilemparkan lagi anak yang kedua. Ketika dilemparkan anak yang kedua, tetap Fir'aun mengatakan, kamu sudah mau berubah? Belum. Dilemparkan lagi anak yang ketiga. Dan Maisito, Masya Allah. Kita kadang-kadang kalau mengingat-ingat, kita ingat anak kita sakit aja udah rasanya bagaimana, cucu kita sakit atau luka saja kita sudah, Masya Allah, sakit hati, sedih sekali. Si Maisito sengaja, Pak, sampai kelihatan tulang-tulangnya. Dan yang keempat, sengaja Firaun ini, Maisito silakan, dan yang keempat, ternyata anak yang keempat ini masih disusui. Sebagai namanya seorang ibu, sebenarnya Maisito hampir tergoyah imannya di sana. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah, bayi itu bisa berbicara. Umi, singkat dari reaksinya itu, apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Insya Allah, Pak. Dan saat itu juga masih tanpa keraguan masuk ke dalam kuali itu tadi. Itu para siddiqin itu, Masya Allah, itu keimanan kepada Allah SWT. Padahal bisa kita rumah, dan sampai kita karena hujan saja kita tidak masih, karena ada hal sedikit kita kadang malas kajian dan sebagainya, Pak. Nah, kita contoh-contoh para siddiqin bagaimana keimanannya kepada Allah SWT. Para siddiqin. Dan selanjutnya para siapa lagi? Para syuhada. Syuhada, dan terakhir adalah para solihin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus, jalan yang lurus itu, Pak, ketika ditafsirkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan siapa? Adalah jalannya para nabi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ini jalan-jalan orang-orang yang lurus itu. Jalan-jalan orang yang lurus. Dan
Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalan orang yang kau murkai siapa? Ya, adalah Yahudi. Kenapa Yahudi itu dimurkai oleh Allah? Karena Yahudi itu ya melakukan amalan ya tanpa berilmu tapi tidak mengamalkan. Itu Yahudi, Pak. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Adalah Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena orang-orang Nasrani itu semangat beribadah, ya semangat melakukan ibadah ritual dan sebagainya, tapi tanpa ilmu. Nah, jadi intinya ketika kita sudah dalam surah Al-Fatihah itu kita disuruh memuji Allah. Ketika kita sudah memuji Allah, kita sudah menyanjungnya, dan selanjutnya kita sudah mengagungkannya, dan kita sudah beribadah dengan ikhlas kepada Allah, dan kita sudah berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan kita di siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalannya orang-orang yang lurus. Siapa jalan-jalan lurus? Kita akan diberikan ya ini, Pak, di jalan kita diberikan jalannya para nabi, jalannya para siddiq, jalannya para syuhada, dan jalannya para sholihin. Insya Allah, Pak. Kalau kita lakukan ini, ya kita memuji Allah, kita memuji dan menyanjung Allah, dan kita mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah. Setelah itu berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan semua doa-doa kita. Begitu untuk kapan Al-Fatihah itu bisa. Itu petunjuk dari Al-Fatihah. Jadi dari Al-Fatihah itu kita melakukan 5 amalan ini berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Shiratal mustaqim, jalan yang lurus itu, Pak. Jadi ketika kita mengatakan ini, Pak, mengatakan jalan yang lurus itu, ya, jalan yang lurus itu maksudnya apa? Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus itu, sebenarnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau jalan kami belum lurus, maka luruskanlah. Kalau jalan kami sudah lurus, maka istiqomahkanlah. Dan jika jalan kami sudah istiqomah, ya Rob, tunjukkanlah jalan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi tidak jarang, Pak, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita kemana, Pak? Pikiran kita kemana, hati kita kemana ketika membaca Al-Fatihah itu, Pak? Hanya ketika kita membaca Al-Fatihah itu, ketika sholat itu kita harus benar-benar tadabburi juga. Ya, ketika kita minta jalan yang lurus itu, maksudnya kita meminta kepada Allah itu, ya Allah, jika jalanku belum lurus, maka luruskanlah. Dan jika jalanku sudah lurus, maka istiqomahkanlah. Dan jika jalanku sudah istiqomah, maka bukakanlah pintu-pintu jalan kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, Pak, ya, surah Al-Fatihah ini kita perbaiki bacanya, kita tadaburi dengan menghafalkan artinya, dan kita juga bisa juga mentadaburi seperti ini, Pak, ya. Kita amalkan dalam hidup kita. Kita harus memuji Allah, kita harus menyanjungkan Allah, dan kita harus mengagungkan Allah SWT. Setelah itu kita beribadah kepada Allah, dan setelah itu kita berdoa. Insya Allah hidup kita, Al-Fatihah ini akan bisa menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya berikan lagi kepada MC. Banyak.